Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 7 Februari 2021 dengan judul Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Segala Bangsa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan rahmat Tuhan besar bagi hidup kami. Sepanjang malam dalam tidur kami dibangunkan pada pagi hari dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum-hukum Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Hukum moral itu telah diberikan sebelum orang Yahudi ada. 10 hukum itu adalah kewajiban universal. Peraturan-peraturan pengorbanan dimaksudkan untuk mengibaratkan korban yang besar itu, yakni anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia ini, dan demi kepentingan si pelanggar memenuhi segala tuntutan keadilan ilahi. Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya eksklusif. Utusan-utusan Kristus yang diwakilkannya harus menyiarkan Injil anugerahnya kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Kita harus menyiarkan bahwa pengantara besar itu sedang memberikan audensi kepada seluruh dunia. Gereja Yahudi dipanggil sebagai wakil Allah kepada satu dunia yang mendurhaka. Supaya melaksanakan tugas ini, bangsa Yahudi harus memelihara keadaan mereka sebagai satu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala di atas dunia ini. Mereka harus berdiri di dunia ini memeliharakan keistimewaan dan tabiat mereka yang suci. Mereka dapat mempertahankan kerohanian mereka sendiri oleh melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, dengan memberikan penurutan kepada semua perintah Allah, dan di dalam tabiat mereka mewakilkan kemurahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah. Dalam kemuliaan tabiat mereka yang seperti itu, mereka dapat berdiri lebih tinggi dari segala bangsa yang lain. Karena oleh perantaraan satu bangsa yang suci dan menurut, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang limpah. Demikianlah prinsip-prinsip hukum yang memerintahkan kerajaannya akan ditinggikan di seluruh muka bumi. Sebagaimana pasti mereka menyambut kepada kemurahan, terang, dan anugerah yang diberikan, mereka akan menjadi terang dunia ini. Mereka akan selalu menunjukkan perhatian kepada Allah sebagai pemerintah tertinggi, yang bijaksana dan tiada bersalah, dan pujian akan Allah meliputi seluruh bumi. Tuhan itulah Allah kita, dan Ia mempunyai maksud yang sama, berkenaan dengan umat-Nya yang percaya dan setiawan dewasa ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan juga mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan umat-Nya hidup eksklusif. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka,
karena di tengah-tengah pandemi yang melanda negara kami saat ini, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Gempa bumi, longsor, banjir, dan begitu banyak konflik dan gejolak. Kami percaya bahwa dengan hikmat dan kuasa Tuhan akan berikan kepada para pemerintah kami untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi saat ini. Masalah-masalah yang lain dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Hikmat, pengetahuan, dan dedikasi sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan guru-guru, para siswa, dan orang tua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati juga para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Dan kami semua para pendengar juga Tuhan berkati dengan berkat dan kasih sayang Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.